penyelenggaraan Tuhan terwujud penuh dalam seluruh sejarah kehidupan kita setiap hari. Hati yang penuh iman senantiasa terbuka kepada kehendak dan penyelenggaraan Tuhan. Saudara-saudari, hari ini kita semua ada di sini seraya bersyukur dan bergembira untuk merayakan pesta perak imamat dari Sang Gembalanya terkasih Pater Pras Lakalajar SPD. Sungguh suatu hadiah dan anugerah yang terindah dari Allah Tritunggal bagi kita semua, teristimewa bagi Pater Pras sendiri. Oleh karena rencana dan kehendak Allah, maka tahun ini genap 25 tahun usia tabisanya sebagai Imam Serikat Sabda Allah. Perjalanan 25 tahun dalam imamat yang boleh dialami dan telah dilewati oleh Pater Pras penuh dengan begitu banyak suka duka, sedih gembira, serta untung malam dalam hidupnya. Seluruh karya pelayanan dan imamatnya diabadikan demi mulia, tulus dan cinta bagi dunia formasi hidup pembiara dan pendidikan bagi generasi muda. Inilah arti sebuah keputusan misioner. Di bawah tema "Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu", Lukas bab 1 ayat 38, yang merupakan moto imamat Sang Misionaris. Marilah kita semua bangkit berdiri untuk memulai perayaan Ekaristi ini dengan diiringi lagu dan karya. Hallelujah.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Rekan-rekan imam, Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga besar Lembata Manggarai, biarawan-biarawati yang terkasih, selamat sore. Juga selamat datang dan selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi Kudus pada sore hari ini. Pada sore hari ini, kita bersama-sama berkumpul sebagai satu keluarga untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas berbagai rahmat dan berkat yang diberikan kepada kita masing-masing. Secara khusus kepada kami para imam, saya sendiri, yang pada tahun ini 28 September yang lalu genap 25 tahun hidup sebagai seorang imam religius biarawan misionaris Serikat Sabda Allah. Bersama ke-16 teman yang lain pada tahun yang sama, tanggal yang sama, kami ditabiskan di Seminari Tinggi Santo Paulus Beda. Dan kami semua yakin, atau secara pribadi saya yakin, bahwa Tuhan masih setia menuntun dan membimbing siaran hidup imamat hingga pada saat ini. Dan karena itu, kita berkumpul bersama-sama pada sore hari ini tentu mengucap syukur untuk rahmat-rahmat yang telah kita terima, secara khusus rahmat imamat yang boleh saya alami, saya terima dari Tuhan sendiri. Bacaan-bacaan suci pada hari ini memampukan kita untuk melihat ke depan siaran hidup kita sebagai seorang hamba Tuhan, murid Kristus yang sejati. Sadar bahwa dalam perjalanan hidup setiap hari kita sering kurang menunjukkan komitmen dan ketaatan kita pada rencana dan kehendak Tuhan, dan lebih mengandalkan kemampuan diri sendiri. Di awal perayaan Ekaristi ini, kita mohon ampun dari Tuhan. Kita nyatakan sesal dan tobat kita dalam lagu Kyrie. You
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang diberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat
kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hamba-Nya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Demikianlah sabda Tuhan. Aku ini hamba Tuhan.
dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Rekan-rekan imam, biarawan-biarawati, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Di awal permenungan ini ada sebuah cerita kecil tentang seorang pekerja yang sedang berada di sebuah tiang penyangga di sebuah gereja katedral. Dari atas tiang, pekerja itu melihat seorang wanita sedang berdoa di hadapan patung Bunda Maria. Pekerja itu berbisik dengan halus, "Ibu, ini Yesus." Ibu itu tidak menghiraukan suara itu. Pekerja itu berbisik lagi dengan lebih keras, "Ibu, ini Yesus." Sekali lagi, ibu itu tidak menghiraukannya. Akhirnya, pekerja itu berkata dengan sangat keras dan kuat, "Hei ibu, engkau tidak dengar kan? Saya panggil engkau, ini Yesus."
ibu itu memberi reaksi tapi agak tenang. Dia memandang ke atas salib yang ada di tengah altar dan dia berkata, Yesus, biar kamu berada di situ dulu, karena aku sedang berbicara dengan ibuku. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, cerita kecil tadi hanya mau memperlihatkan kepada kita bahwa Bunda Maria Ibu Yesus mendapat tempat istimewa di hati banyak orang. Banyak orang sering datang ke hadapannya, meminta bantuan atau pertolongannya karena percaya bahwa Bunda Maria adalah seorang ibu yang setia mendengarkan, yang setia memperhatikan kebutuhan manusia, dan kemudian setia juga membawa apa yang diminta kepada Yesus. Saudara-saudari, di awal bulan Oktober, bulan yang dikhususkan untuk menghormati Bunda Maria sebagai Ratu dan Ibu Gereja, kita diajak untuk bersiara bersama Maria yang datang mengunjungi kita, yang datang mengunjungi keluarga-keluarga kita, komunitas-komunitas kita dalam bentuk doa rosario. Dan mari kita membuka hati menerima Maria sebagai Bunda kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu anak beriman yang terkasih dalam Kristus, hidup dan panggilan setiap orang merupakan sebuah anugerah, namun sekaligus juga merupakan sebuah misteri yang kadang sulit dipahami oleh akal sehat manusia. Ada banyak peristiwa yang terjadi di luar dugaan kita. Ada hal yang tidak sesuai dengan rencana kita, dan kadang sulit dijelaskan dengan logika atau akal sehat manusia. Kadang terjadi secara otomatis tanpa perlu dikendalikan, karena hal itu merupakan rencana dan kehendak Tuhan dan bukan rencana dan kehendak manusia. Orang lalu membiarkan semuanya mengalir seperti air dan membiarkan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup dan panggilannya. Kondisi seperti itulah yang terjadi dalam diri Bunda Maria, seorang gadis desa sederhana dari Nazaret. Dikisahkan dalam Injil Lukas, sebagaimana kita dengar tadi, bahwa dalam bulan yang ke-6 ada seorang malaikat Tuhan datang membawa kabar gembira kepada Maria. Bagi kita saat ini, kabar malaikat merupakan kabar gembira. Tetapi bagi Maria pada waktu itu, kabar yang dibawa oleh malaikat mengejutkan dan membawa satu kecemasan. Karena pembawa kabar memperkenalkan diri sebagai seorang malaikat Tuhan yang membawa berita yang sulit dipahami oleh akal sehat manusia. Maria sulit mengerti apa yang disampaikan malaikat. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Berita ini juga tidak mungkin terjadi menurut pikiran Maria. Maria memahami berita dari malaikat itu dalam level seorang manusia sederhana yang lugu dan polos. Dan dalam kebingungan Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Tetapi malaikat Gabriel terus meyakinkan Maria bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Sampai di situ, Maria makin bingung. Tetapi Maria tidak membiarkan kebingungan
menguasai dirinya, melainkan dia mencari inspirasi, dia mencari penerangan dari Allah, atau dia membuat semacam discernment untuk menyadari dan mengetahui rencana Allah yang sedang terjadi atas dirinya. Dan di akhir dari pergulatan batinnya, Maria mengungkapkan imannya yang sungguh-sungguh mendalam kepada Allah dengan sebuah penyerahan diri total lewat fiat-Nya yang mengagumkan. Aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, 25 tahun yang lalu, tepatnya 29 September 1997, pada saat ditabiskan menjadi imam, saya memilih moto hidup imamat dari Injil Lukas yang barusan kita dengar. Aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Moto ini tidak lahir begitu saja, melainkan moto ini lahir dari suatu permenungan, satu refleksi, dan terus-menerus direnungkan, direfleksikan selama 25 tahun sebagai seorang imam, biarawan, misionaris Richard Sabda Allah. Saya merasa bahwa moto ini mengungkapkan kedekatan relasi spiritual saya dengan Bunda Maria sebagai ratu para imam. Dan saya betul mengalami bahwa Maria membantu dan menolong saya dalam banyak hal dalam siaran imamat ini. Itu berarti moto ini menjadi semacam visi yang selalu menggerakkan, yang selalu memotivasi dan mendorong saya untuk selalu berorientasi ke depan, dan sekaligus memampukan saya untuk melaksanakan segala tugas dan perutusan yang diberikan kepada saya. Saudara-saudari, Bapak Ibu umat beriman yang terkasih, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu, merupakan sebuah ungkapan penyerahan diri Bunda Maria yang total tanpa syarat kepada Allah. Sebagaimana kita ketahui, Maria Bunda Yesus adalah seorang gadis desa sederhana dari Nazaret. Tidak punya pendidikan tinggi, tidak punya gelar ini dan itu, tetapi justru dipilih oleh Allah untuk menjadi Allah Tuhan, mengandung dan melahirkan putra Allah juru selamat kita. Maria dalam siaran hidupnya menyadari keterbatasan dirinya di hadapan Tuhan, dan karena itu dia mengungkapkan fiat-Nya yang maha dasar sebagai ekspresi imannya yang luar biasa. Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Ungkapan iman Maria inilah yang terus-menerus menggugah hati saya untuk melihat betapa besar iman dan keyakinan Maria akan suatu masa depan yang lebih baik dan akan tugas atau perutusan yang diberikan kepadanya. Saya lalu melihat Maria menjadi model yang patut dicontohi dalam hidup setiap orang beriman. Saudara-saudari yang terkasih, pada perayaan syukuran perak imamat pada sore hari ini, bersama Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, saya mengajak kita untuk belajar beberapa kualitas pribadi Bunda Maria yang menjadi keistimewaan, keunikan yang melekat pada pribadi Maria. Keunikan yang pertama, Maria adalah seorang pribadi yang rendah hati. Kualitas ini sungguh melekat pada pribadi Maria yang ditunjukkan lewat sikap terkejut dan takut akan kebenaran firman Tuhan. Kualitas yang kedua, Maria adalah seorang pribadi yang jujur dan polos di hadapan Tuhan. Ketika berdialog dengan malaikat Gabriel,
Maria mengungkapkan kejujurannya yang mendalam. Aku ini belum bersuami, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Dan keunikan yang ketiga, Maria adalah seorang pribadi yang lepas bebas menjawab panggilan Tuhan dan juga sekaligus menyerahkan diri secara total penuh kepada Tuhan. Sikap ini nampak sangat jelas dalam fiat-Nya yang kita dengar tadi. Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, syukuran kita pada sore hari ini dan bacaan-bacaan yang meneguhkan dan menguatkan kita memberikan beberapa pesan dan nasihat untuk hidup kita di kemudian hari. Yang pertama, untuk mengatasi kebingungan dan keraguan dalam panggilan hidup, entah sebagai seorang religius, biarawan biarawati, imam, frater, bruder, suster, atau entah sebagai bapak, ibu, keluarga, kita bisa berkaca pada Bunda Maria. Kita belajar dari Bunda Maria bagaimana cara mengatasi kebingungan dan keraguan kita. Cara sederhana yang ditunjukkan oleh Maria yaitu merenung, membuat semacam refleksi dan berdoa terus-menerus serta menyerahkan semuanya kepada Tuhan, karena yakin bahwa Tuhan mempunyai rencana dan kehendak tersendiri untuk setiap pengalaman dan peristiwa hidup kita. Pesan yang kedua, kita mesti menyadari bahwa setiap bentuk panggilan hidup, entah sebagai imam, frater, bruder, atau sister, atau sebagai bapak, ibu, keluarga, atau sebagai kaum awam, semuanya adalah satu anugerah dan rahmat istimewa yang patut kita syukuri. Dan seperti Maria, syukur itu kita lantunkan dalam magnifikat hidup dan perutusan kita setiap hari. Karena itu, dari hari ke hari kita mesti bersyukur, entah dalam suasana susah, senang, suka, atau duka, kita tetap bersyukur. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan masih tetap menjaga dan memelihara kita. Yang ketiga, kita perlu membangun dan menumbuhkan rasa percaya diri dan juga percaya pada penyelenggaraan Tuhan, bahwa Tuhan yang berinisiatif memanggil dan memilih kita, maka Dia pula yang akan melengkapi kita dengan sejumlah kemampuan. Tuhan telah memberikan sejumlah potensi, kemampuan-kemampuan kepada kita masing-masing, dan sekarang dari kita dibutuhkan kemauan dan keberanian untuk mengembangkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, mari kita belajar dari Bunda Maria nilai-nilai hidup dan kualitas-kualitas pribadi yang menjadi model hidup dan karya perutusan kita. Dan semoga di awal bulan Oktober ini dan dalam seluruh siaran bulan Maria ini, kita meminta semoga Bunda Maria selalu mendoakan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdiri mengaku dalam percayaan kita. Aku percaya
Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang telah menganugerahkan rahmat bagi hamba-hambanya dan senantiasa menyertainya dalam kelimpahan rahmat-Nya yang tak pernah habis. Maka marilah dengan penuh syukur dan dengan kepercayaan kita panjatkan doa dan permohonan kita. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa mendampingi dan memberkati Sri Paus, para uskup dan para imam, agar mereka mampu mencari gembala yang baik dan dapat memancarkan wajah Kristus di tengah-tengah masyarakat dan umat yang mereka layani. Marilah kita memohon. Bagi jubilaris Pater Frans Lakalsa SPD, semoga Bapa di dalam surga menganugerahkan rahmat dan kekuatan bagi hamba ini, agar dia mampu melaksanakan tugas pelayanan dengan setia, tabah dan gembira, serta berilah kepadanya kesehatan yang baik dan lindungilah dia dalam segala karya pelayanannya. Marilah kita memohon. Bagi keluarga jubilaris, semoga Allah Bapa menganugerahkan rahmat surgawi dan duniawi bagi saudara-saudari serta seluruh keluarga besar Pater Frans, agar mereka beroleh kebahagiaan dalam menapaki perjalanan hidup di dunia ini, dan anugerahkanlah rahmat surgawi bagi jiwa kaum keluarga yang telah berpulang, agar mereka boleh berbahagia bersama para kudus di surga. Marilah kita memohon. Bagi Serikat Sabda Allah, semoga Tuhan, Sang Sabda yang menjelma, menganugerahkan kekuatan kepada Serikat Sabda Allah, agar selalu setia berbagi hidup dalam menjalankan misinya. Marilah kita memohon. Bagi kita semua yang hadir dalam perayaan ini, semoga Allah membimbing kita yang hadir dalam perayaan ini, agar semakin menyadari tugas dan panggilan dengan membangun sikap saling melayani dan saling membantu dalam kesulitan yang dialami. Marilah kita memohon. Ya Allah, dengarkanlah dan kabulkanlah permohonan yang kami sampaikan kepadamu di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hidup dan panggilan kita telah direncanakan dan dikehendaki oleh Allah, dan segala sesuatu yang kita terima adalah berkat dari kemurahan hati Allah. Maka patutlah dengan kemurahan hati kita persembahkan kepadanya sebagai ungkapan syukur kita. Bersama jubilaris, marilah kita mempersembahkan diri kita, niat kita, harapan kita, suka kita dan duka kita dalam korban keselamatan, korban Yesus Kristus, Imam Agung kita, sambil diiringi dengan lagu persembahan. Rindu
Berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami di surga, dalam roti dan anggur ini berkenanlah menerima puji syukur kami umat. Semoga hamba-Mu ini Kau penuhi dengan kebijaksanaan, kesetiaan, kesehatan dan kegembiraan. Semoga semua orang yang pernah dan sedang dilayaninya tetap bertekun mendengarkan sabda dan hidup rukun dan bersatu. Perkenankanlah kami semua agar semakin berkembang sebagai tubuh Putra, sebagai gereja dan umat, karena saling berbagi kebaikan dan rezeki atas nama-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Selamat dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Bapa yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah imam sejati dan kekal yang menyerahkan dirinya sebagai kurban sepanjang masa demi keselamatan kami. Untuk menyenangkan Dia, kami mempersembahkan kurban ini. Dengan menyambut tubuh Kristus yang dikurbankan ini, kami dikuatkan. Dan dengan minum darah Kristus yang dicurahkan ini, kami dimurnikan. Dari sebab itu, kami memuliakan Dia bersama para malaikat dan laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, 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 Sungguh kuduslah
Juga kami mempersembahkan kepadamu segenap anggota keluarga besar yang ada di tempat ini. Semoga segala usaha perjuangan, rencana-rencana dan hidup mereka ke depan senantiasa dituntun oleh berkat-Mu yang kudus. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keimanan, khususnya jiwa-jiwa dari keluarga Pater Frans yang sudah meninggal, juga anggota keluarga besar lembaga yang ada di sini yang sudah berpulang. Semoga Kau menerima mereka dalam cahaya wajah. Juga kami kenangkan pada kesempatan ini jiwa-jiwa dari saudara dan saudari kami, Pater Federico, Pater Karl Januman, Pater Henk Beber, Pater Franz Morski, Pater Waldi Piati, Pater Hayu Tram Dominic, Suster Cleria, Suster Mario Sario, Suster Celestina, Suster Marianeta, serta kerabat dan keluarga kami yang sudah berpulang. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihan kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef Pembelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, secara khusus bersama Santo Andorus Jansen dan Santo Yosef Bernadette, Beata Maria Helena dan Josefa, para diakon martir Stanislaus, Rodriguez, Aloysius Gregorius, dan Uskup Gabriel Manek yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus. Dengan pengantaran Dia berjaya dalam dirinya, bagi Allah yang Maha Kuasa, dan bersekutu dengan Roh Kudus, sekarang dan dahulu, sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran kita, maka beranilah kita berdoa.
bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, dan perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan Yesus Kristus selalu bersamamu.
biarkan sinar jadi penyuluh langkahku. Genggam selalu tanganku ya Tuhan, Dan bimbing aku di jalanmu, jalanmu pasti jalan cinta tak bertepi. Di atas tangga ini kami bernyanyi dan bermazmur memuji-Mu. atas rahmat panggilan suci. Tercurah indah dalam hati kami-Mu. Puji syukur selamanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, melalui peristiwa hari ini, Engkau menampakkan diri-Mu dan cinta-Mu. Kami bersyukur atas perbuatan tangan-Mu yang Engkau nyatakan melalui hamba-Mu ini, dan atas rahmat Ekaristi, di mana Engkau berbagi hidup dengan kami. Semoga kami selalu merenungkan kehendak-Mu itu dan melaksanakannya dengan benar dalam hidup kami, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Para imam, emak bapak, kakak adik, adik emak, asekai, semuanya malam baik untuk kita semua. Sebelum kita menutup perayaan Ekaristi ini, kita juga ungkapan dari hati, dari mata turun ke hati keluarga besar Lembata yang ada di Manggarai, untuk kita semua, secara khusus untuk Pater Franz Jubilaris. Bapak yang mewakili, kami persilakan. Terima kasih. Yang seharusnya bersangkutan ini Bapak Mas Dirman, karena dia ketua kelompok kami, ketua ikatan keluarga Lembata Manggarai. Tapi tadi dia bilang sama saya, Pompik si dia ngomong, karena saya orang asli Lembata. Mungkin Bapak merasa istilahnya Pater Franz orang Manggarai yang dilembatakan, tapi tidak apa-apa, kita tetap sama-sama. Baik, malam baik. Selamat malam untuk kita semua. Yang berbahagia, Pater Franz Laklasa SPD, yang kami cintai, para pastor, biarawan, biarawati, Ina Ama Kakari, keluarga besar Lembata Manggarai, juga saudara-saudara saya keluarga Lembata Manggarai Barat yang sudah
meringankan langkah untuk hadir bersama di tempat ini. Yang kami hormati, yang kami cintai juga adik-adik pastor masa depan, hadirin semua yang kami muliakan. Patut kita sampaikan syukur dan pujian kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkenan, atas kehendaknya kita masih dibolehkan untuk hadir bersama di tempat ini, dan atas kuasa Pater Frans Latawasa SPD bisa mengalami dan merayakan ulang tahun Perak Imamat. Semoga berkat dan perlindungan Tuhan akan terus menyertai Pater Frans Latawasa dalam tugas-tugas pelayanan ke depan. Perayaan syukur ini bisa terselenggara karena dukungan dan partisipasi berbagai pihak. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih. Yang pertama, kami sampaikan terima kasih kepada keluarga Lembaga Manggarai yang berinisiasi menyelenggarakan acara ini. Secara khusus, panitia yang telah bekerja maksimal sehingga acara ini bisa berjalan sampai dan saat ini dan nanti akan berlanjut sampai di Papua dan masing-masing. Terima kasih juga untuk para pastor, biarawan-biarawati yang sudah hadir bersama kami di tempat ini. Terima kasih juga untuk saudara-saudara saya yang datang jauh-jauh dari Labuan Bajo untuk hadir bersama. Semoga kebersamaan ini menjadi awal yang baik untuk kebersamaan di hari-hari yang akan datang. Terima kasih juga untuk kita semua, Bapak Ibu undangan yang sudah meluangkan waktu, meringankan langkah untuk bersama kita menyampaikan syukur atas penyelenggaraan Tuhan, terutama untuk Perak Imamat Pater Frans Latawasa SPD. Dan yang terakhir, terima kasih. Ini terakhir, tapi bukan berarti tidak penting. Ini terakhir, tetapi justru yang paling seru. Terima kasih untuk calon-calon imam masa depan yang sudah memeriahkan acara ini dengan tarian balionya. Ini mungkin perlu dijelaskan di tarian balio ini artinya menceritakan tentang apa. Dan juga
kor yang begitu merdu dan semarak. Tanpa kalian tentu acara ini kurang semarak. Saya berharap kita bisa ketemu di waktu-waktu yang akan datang. Saya meminta aplaus dan sudah tepuk tangan sendiri. Mari kita berikan aplaus yang luar biasa. Oke. Yang berikut saya mewakili keluarga besar Membata Manggarai Barat, biarawan biarawati dan undangan semua menyampaikan provisiat untuk Pater Frans Lakalasa SPD. Selamat berbahagia. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk akhirnya seperti Bapak mengatakan tiada Kadin yang tak letak. Kadin itu adalah di mana-mana, bukan hanya di Flores Timur. Dalam pelayanan kami dari awal dan sampai terakhir nanti, bila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan selamat. Terima kasih Kopi Raja yang sudah memberikan sambutan. Saya minta kita beri aplaus untuk isu ini. Kehadiran kedua sang Bulgaris yang telah menapaki imamat 25 tahun. Sambutan kedua bukan sambutan, ungkapan hati. Kalau sambutan jadi seminar ya. Ungkapan hati yang kedua dari sang Bulgaris. Sebenarnya saya mau tunda pindahkan ke setelah radikalistik supaya agak beda sedikit, karena tadi ada khotbah, ada nyanyi, pusat juga kan? Tapi ini yang pasti beda. Ungkapan hati dari sang Bulgaris untuk kita perjalanan imamatnya. Mari kita dengar bersama ungkapan hati dari Pater Frans. Kata Pater, kami persilakan. Dialogkan saja. Selamat malam untuk kita semua. Malam baik. Para imam yang saya kasihi, biarawati, teman-teman dosen dan pegawai dari pendidikan yang sempat hadir, keluarga besar Lembata Manggarai, Bopi, Bapak, dan seluruhnya. Para undangan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Pertama-tama kita mau bersyukur kepada Tuhan karena karya agungnya yang dinyatakan kepada kita semua, secara khusus bagi saya sendiri.
yang pada tahun ini boleh merayakan jubileum perak imam sebagai imam dalam Serikat Sabda Alam. Tidak terasa bahwa sudah 25 tahun. 25 tahun yang lalu, tepatnya 29 September, pada waktu itu Seminari Tinggi Santo Paulus Roma merayakan 60 tahun. Dan kami SPD Daratan Flores Solor Lembaga ditahbiskan di Seminari Tinggi. Manggarai waktu itu satu di Orok karena baru pertama katanya di kampungnya, ditahbiskan di kampung. Lalu di Timor waktu itu sekitar 5 yang ditahbiskan di sana. Angkatan kami yang SPD ditahbiskan 1997 ada 23 orang. Memang ada beberapa yang tertunda kemudian karena OTT atau praktek di luar negeri, jadi tunda 2-3 tahun di belakang. Dari jumlah itu ada beberapa yang sudah mati, 4 sudah mati. Kita hidup ini ada yang hidup, ada yang mati ya. Kami lain juga ya, mati hidup juga. Lalu satu pindah ke inkarnasi ke Projo Ambon. Berarti kami tinggal 18 orang masih setia dalam Serikat Sabda Alam. Dan pada tahun ini di mana-mana mereka juga merayakan syukuran 25 tahun sebagai imam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang terkasih, saya sendiri merasa bahwa imamat yang saya terima selama paling kurang dihayati dihidupi 25 tahun itu sebagai sebuah anugerah, dan karena itu anugerah mesti disyukuri terus menerus. Maka pada tanggal 28 Juli yang lalu saya rayakan pertama di rumah bersama keluarga. Waktu itu keluarga bilang begini, Mama masih hidup ya, kita rayakan dulu. Kebetulan Mama berusia 90 tahun. Saya pikir ya kita rayakan selagi dia. Dan saya juga akhirnya bersyukur bahwa dulu dia mendampingi saya menuju ke altar Tuhan, ditahbiskan menjadi imam. Dia juga masih menyaksikan perak itu, perak imamat saya. Dan karena kemauan desakan dari keluarga, ya saya berpikir ya kita rayakan saja di rumah, bersyukur bersama keluarga dan juga sekaligus ya semacam mempererat tali persaudaraan kekeluargaan di antara kami semua. Lalu perayaan di sini paling kurang bahwa kembali mengingatkan saya untuk menyadari tentang penyelenggaraan Tuhan, kehadiran dan berkatnya dalam seluruh siara hidup kita, secara khusus saya sendiri. Saya juga akhirnya kembali melihat mengapa saya sampai bertahan 25 tahun. Karena dulu saya masuk, saya memang tidak setuju sebenarnya. Karena bapak saya meninggal saya masih SD kelas 4, dan mama bilang, ya saya biayai kamu untuk perhatikan kekayaan keluarga. Kebetulan kakak sulung saya waktu ada di luar, adik saya laki-laki ada di luar, jadi berharap itu. Sehingga saya ingat satu kali saya pulang libur, rumah tidak diurus sama sekali karena di rumah tinggal mama sendiri. Lalu saya bilang begini, kenapa rumah begini kotor dan segala macam? Mama saya bilang begini, oh jadi kamu pikir setelah saya tinggal di sini urus rumah aja kamu datang kamu sih? Nah ini menjadi tantangan juga, tapi saya pikir bahwa ya satu pilihan hidup mesti ada komitmennya. Saya sekali maju terus, apapun kesulitan, apapun tantangan. Dan akhirnya baru saya cerita lagi di rumah dengan mama bilang begini, ya dulu kan saya ada omong yang menjalani kamu.
Lalu saya waktu itu dia mulai duduk dan dia beberkan ini aset ini. Ada gading ini saudara sudah menikah ini, jadi nanti kemana? Saya bilang saya tidak urus gading-gading segala macam itu. Karena dia menunggu dia. Saya bangun jalan saya. Baik, jadi kita berpikir begini bahwa mungkin komitmen pada satu pilihan juga menjadi penting. Tanpa komitmen juga susah. Lalu berbarengan dengan itu bertanggung jawab terhadap setiap pilihan. Apapun kesulitan, tantangan pasti ada. Nah, begitu juga dengan kehidupan keluarga ataupun kehidupan apa saja. Kalau tanpa komitmen dan tanggung jawab juga susah. Nah, saya sendiri merasa bahwa 25 tahun ini bisa saya lalui karena mungkin hal-hal ini. Lalu juga hal yang penting karena saya sebagai seorang imam biarawan religius, maka aspek doa dan ekaristi juga menjadi kekuatan bagi kami. Sehingga setiap hari pasti selalu ada doa, walaupun capek dan segala macam, merayakan ekaristi mau tidak mau harus kita. Karena imam ditabiskan untuk merayakan ekaristi. Dan seperti saya sampaikan Ibu, tanggal 29 itu saya rayakan ekaristi ke 9.125 kali. Berarti hari ini sudah berapa? 9.128. Ya. Saya kira itu saja satu hal kecil. Lalu yang berikut, dari tempat ini, dari hati yang mendalam, saya juga mengucapkan terima kasih untuk beberapa tindakan. Yang pertama, terima kasih untuk para imam, Pater Flores Mura, Pater Joseph, Pater Kletus, Pater Kapus, yang berkenan hadir dalam perayaan Ekaristi ini untuk dukungannya. Terima kasih juga untuk biarawan-biarawati yang sempat hadir. Lalu terima kasih secara khusus untuk keluarga besar Lembata Manggarai, Bapak Kim, Bapak Paul, dan semua yang lain yang dengan cara sendiri telah memberi dukungan bagi siaran imamat saya. Karena mereka ini saya juga merasa kuat. Mereka berbulan dan kehidupan keluarga juga mendukung kami para imam dalam menapaki hidup memuja. Lalu terima kasih juga untuk teman-teman dosen dan pegawai dari Unika yang sempat hadir, juga menjadi teman seperjalanan setiap hari yang juga dengan cara kamu sendiri juga mengajarkan kami banyak hal sebagai imam bagaimana menghayati hidup Tuhan. Lalu terima kasih juga untuk panitia dan Bapak Ibu saudara-saudari, khususnya di bagian belakang yang dengan cara mereka sendiri telah mencurahkan seluruh perhatian, tenaga, materi untuk menyukseskan perayaan syukur pada malam hari ini. Dan akhirnya terima kasih untuk kita semua, Bapak Ibu saudara-saudari. Walaupun undangan ada banyak yang saya kirim lewat WA, tapi Bapak Ibu merespon undangan itu dan meringankan rangka untuk boleh datang ke tempat ini untuk kita bersama-sama sekalian. Lalu terima kasih juga untuk kakak adik Inama yang ada di sini, ada juga dari Manggarai, dan Kak Felix ada ya. Kak Felix itu saya kirim WA saja. Terima kasih untuk kehadiran. Lalu juga dengan mereka yang lain dari negara lain. Terima kasih untuk anggota KOR yang memeriahkan perayaan Ekaristi kita pada malam hari ini. Jadi lagu yang saya nyanyi itu saya minta Pater Justin Brown buat waktu bulan Juni lalu. Saya Justin membuat satu lagu. Kita buat yang kirim kami latih.
kerjanya. Terima kasih Pak. Dan akhirnya saya juga mohon maaf karena mungkin perayaan ini juga merepotkan Bapak Ibu saudara-saudari. Saya tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Mungkin hanya doa-doa dan perayaan Ekaristi yang akan saya persembahkan. Saya akan sertakan Bapak Ibu saudara-saudari dalam perayaan ini. Dan akhirnya terima kasih dan selamat malam. Terima kasih dihabiskan jadi imam waktu di dalam umur 60 tahun. Merayakan perang waktu SBY ditempatkan sudah 100 tahun. Jadi ini sangat luar biasa. Dan tahun ini juga SBY merayakan 100 tahun satu abad berkarya di tanah pertama. Itu rahmat yang besar yang diberikan oleh Tuhan melalui SBY, sehingga begitu sampai tumbuh dan salah satunya kita rayakan syukurnya pada malam hari ini. Bapak-bapak, kakak adik, dan mas semua, setelah perayaan Ekaristi ini kita semua diundang untuk tetap berada di sini karena setelah kita melakukan perayaan iman ini, kita akan merayakan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena itu kami sangat mengharapkan kita tetap bersama di sini setelah perayaan Ekaristi ini, karena ada satu dua acara yang spesial untuk kita syukuri bersama pada malam hari ini. Mari kita semua berdiri dan mengakhiri perayaan Ekaristi kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga pendiri serta pemimpin gereja senantiasa meneguhkan saudara-saudari agar dapat melaksanakan tugas masing-masing dengan setia. Semoga Allah sendiri menjadikan saudara-saudari pewarta dan penyaksi kabar gembira yang membebaskan dan menyelamatkan. Semoga Allah sendiri menjadikan saudara-saudari pelayan-pelayan kabar sukacita ilahi, agar semua orang selalu bertumbuh dalam persekutuan tubuh Kristus. Dan semoga oleh peletakan tanganku ini dan doa Santa Perawan Maria serta para kudus di surga, semoga Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing dan dianugerahi berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi syukuran perayaan imamat sudah selesai. Mari kita hidup dalam damai Tuhan. Mari bersyukur kepada Allah sebab nama Yesus penyelamat.
Dengan kekuatan kami persilakan